Bapak menanggung banyak resiko. Zain sekarang disomasi oleh Lembaga Jabar Bantuan Hukum. Kalau Zain nggak menghapus lagunya dari seluruh platform internet dan minta maaf secara terbuka, Jabar Bantuan Hukum bakal melapor ke polisi. Bupati Purwakarta Om Jen yang adalah sahabat Kang Deddy Mulyadi hari ini terancam disomasi. Menjadi sorotan publik soal lagu ciptaan yang sangat kontroversialnya itu. Lalaki Langit, Lalanang Jagat yang lirik-liriknya itu dinilai bagi sebagian orang sangat merendahkan dan menjatuhkan martabat seorang perempuan, teman-teman. Bahkan si Om Jen ini terancam akan dilaporkan polisi. Bagaimana kemudian tanggapan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang juga adalah sebagai sahabat Om Jen ini, dan bagaimana tanggapan-tanggapan dari para perempuan, dari para netizen, dan kabarnya dia juga udah dipanggil oleh Kemendagri. Mari kita lihat videonya bareng-bareng, jangan lama-lama ya, tapi juga jangan di-skip-skip, silakan. Kamu tuh pejabat daerah, di daerahmu tuh masih banyak anak-anak perempuan yang diperkosa sama jadi lalaki cacak menjadi aww SMP kelas tilu tos karuron 7 kali. Kalau misalkan kita lihat lagu itu merupakan bentuk syukur seseorang telah diciptakan sebagai laki-laki. Tapi kemudian apakah layak kita menuturkan syukur kepada sesuatu yang adilung, kepada sesuatu yang kita agung-agungkan dengan konstruksi lirik yang superior abis, dan kata menstruasi, delik utang, reproduksi, kehamilan itu dijadikan olok-olok. Ironisnya, di Purwakarta sendiri kita tahu banyak pesantren-pesantren yang ustadz atau kiainya melecehkan santri-santrinya. Di tahun 2024 tuh masih ada 122 kekerasan terhadap perempuan. Kamu tuh pejabat daerah, di daerahmu tuh masih banyak anak-anak perempuan yang diperkosa sampai hamil dan berupaya untuk hidup, berjuang habis-habisan melawan trauma, dan kamu milih merilis lagu seperti itu. Jangan bawa-bawa identitas Kesundaan, jangan bawa-bawa budaya Kesundaan kalau misalkan kamu cuma ingin mengalok-alok perempuan. Karena sebagai perempuan aku merasa tak aman, sebagai orang Sunda aku merasa. Kalian tahu Om Zen Bupati Purwakarta? Akhir-akhir ini Om Zen ini lagi menjadi sorotan ya, karena menciptakan lagu yang berjudul Lalaki Langit Lalanang Bejat, mendapatkan hujatan dari semuanya karena lagu tersebut dinilai telah merendahkan martabat perempuan. Kalau kalian penasaran sama lagunya, kalian boleh carilah ya, siapa tahu masih ada yang beredar gitu, karena yang aslinya udah di take down sama Om Zennya. Kalau menurut pengakuannya ya, saat bertemu dengan KDM, Om Zen ini katanya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau merendahkan martabat perempuan melalui lagu tersebut. Lagu tersebut dibuat berdasarkan pengalaman pribadinya zaman dulu. Jadi Om Zen ini dulunya katanya laki-laki yang najkal ya, suka icip-icip wanita alias laki-laki bejat. Nah, dia membuat lagu tersebut sebagai pengingat untuk dirinya bahwa dirinya dulu adalah laki-laki seperti itu. Dan juga kalau diperhatikan secara seksama ya, liriknya tersebut merupakan sebuah rasa syukur dirinya karena dirinya menjadi laki-laki yang pada saat itu najkal. Kalau misalkan Om Zen dulunya wanita terus nakal, kelas 3 SMP saja dia sudah banyak keguguran, kurang lebihnya seperti itu. Tapi patut diakui kalau diksi atau pemilihan katanya kurang tepat sehingga menimbulkan kontroversi dan dinilai lagu tersebut telah merendahkan perempuan. Tapi ya, berkat kejujurannya karena berani mengakui bahwa dirinya dulunya adalah lelaki bejat dan berani mengakui kesalahannya, Om Zen ini kini mendapatkan dukungan dan pujian karena berani jujur. Jadi menurut netizen, Om Zen ini lebih baik karena pejabat yang dulunya laki-laki bejat tapi berubah menjadi lebih baik. Tidak seperti yang sebelumnya, pejabat yang sok baik tapi ternyata aslinya bejat. Ya, gimana pun Om Zen dulunya ya, sebejat apapun, seberapa banyak apapun wanita yang diicipnya, yang penting sekarang ketika sudah menjadi pejabat, sayang sama rakyatnya, mau mendengar keluh kesah rakyatnya, dan yang pasti tidak mengulangi perbuatannya, icip sana, icip sini. Itu juga sudah cukup ya. Tapi bagaimanapun juga ya, lagunya sudah menimbulkan kontroversi, apalagi Om Zen ini adalah pejabat ya, yang dinilai tidak pantas mempublikasikan lagu seperti itu yang harusnya menjadi konsumsi pribadi. Dan nantinya Om Zen juga akan disanksi ya sama yang berwajib. Dan sama KDM juga udah disanksi membangun 10 rumah janda dengan uang pribadinya. Kalau menurut kalian gimana nih lagu Om Zen ini? Komen ya. Tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi, karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsultasi dulu dengan lawyer saya.
tos karuron 7 kali. Nuhun Gusti tos ciptakeun kuring jadi lalaki, teu kudu meuli kutang, nu busana leuwih gede batan susu. Kan puisi sering saya bacakan pada saat itu. Nah, tahun 2023 masih belum saya jadi bupati loh. Ada seorang seniman, "Om, ini kita aransemen jadi lagu ya." Kan gitu. Ya oke, nggak masalah. Tapi saya nggak mau bayar ya. Saya bilang saya gratis. Ya oke. Nah, lahirlah sebuah lagu, Lalaki Langit, Lalanan Bejat, yang saat ini menuai kritik dari berbagai pihak. Untuk tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi, saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi, karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsul. Sesungguhnya itu lagu menceritakan diri Om Jen sendiri. Namun demikian, jika lirik dan syairnya itu dianggap mendiskreditkan dan merendahkan pihak lain, Om Jen memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku warga Jawa Barat tanpa dipinta pun sudah memaafkan lahir batin dunia akhirat mengenai viralnya video Om Jen. Dan menurut saya itu kan video sudah lama, tahun 2020, jauh-jauh hari sebelum Om Jen menjadi Bupati Purwakarta. Dan saya pun sebagai wanita tidak merasa terlecehkan dengan video tersebut. Dan mungkin video tersebut itu Om Jen ciptakan sewaktu Om Jennya mungkin masih lagi galau ya. Itu kan videonya dari tahun 2020. Dan sekarang Om Jennya pun sudah menjadi Bupati Purwakarta ya. Dan video itu jauh-jauh hari sebelum Om Jen menjadi Bupati Purwakarta. Dan mungkin daripada sekarang kita ngebahas hal yang tidak bermanfaat, Om Jen sudah terlihat dari kinerjanya. Om Jen bisa membuat Purwakarta lebih baik, Purwakarta lebih bersahaja, Purwakarta lebih istimewa. Dan pesan saya untuk Om Jen, tetap semangat, jaga kesehatan untuk membuat Purwakarta lebih maju lagi. Terima kasih, Ratu Duriantasi. Mbak, Bupati Purwakarta diberi sanksi oleh Pak Deddy Mulyadi. Aduh, ampun lagi ya Ratu Om Jen, ngapain segala bikin lagu-lagu begitu. Tapi jujur nih ya warga ya, Empo juga pas ngedenger lagu tersebut itu agak tek gitu di hati, agak gimana gitu. Kok kayak nggak enak aja gitu didengarnya sebagai seorang perempuan. Cuman kan di sini udah dijelaskan ya oleh Om Jen terkait lagu tersebut itu seperti apa, yang menggambarkan dirinya kalau misalkan dia jadi perempuan begitu. Untungnya katanya dia dilahirkan jadi laki-laki ketika dia zaman dahulu bader nakal begitu. Tapi kan ya Om Jen, mohon maaf nih ya, namanya juga manusia, namanya juga orang, pasti rata-rata tidak akan mengerti ke arti yang Om Jen artikan. Jadi ya untuk kedepannya mah lebih hati-hati aja ya Om Jen ya kalau mau membuat lagu-lagu begitu. Walaupun ada yang ngomong, apa kabar dengan lagu Runtah, apa kabar dengan lagu ini yang diinikan oleh Dul Sumbang dan lain-lain. Ya kan beda. Kalau ini kan Om Jen istilah kata mah pejabat publik begitu kan ya, yang bekerja di kepemerintahan, pasti agak sensi ya pembahasannya dari atau penilaiannya dari para masyarakat. Nah, sanksinya itu tuh ya Om Jen itu disuruh ngebangun rumah janda 10 orang di luar atau jangan menggunakan APBD. Terus disuruh menyekolahkan anak-anak janda juga ya, yang 10 orang itu, tapi dicari anaknya yang di bawah umur ya. Sama dicari juga biar janda itu jangan pergi menjadi TKW atau apa. Jadi istilahnya mah disuruh dicariin lapangan pekerjaan oleh Om Jen biar kagak usah pergi-pergi ninggalin anak lah, ninggalin anaknya begitu ya. Hah, ada kan jadi repot kan Om Jen gara-gara istilah kata mah curhatan Om Jen viral dengan berbagai macam stigma masyarakat ya. Mau gimana lagi, harus tanggung jawab ya kan Om Jen ya. Walaupun sudah dijelaskan ya, tetaplah semangat buat Om Jen ya, Bupati Purwakarta. Jadikan semua ini pelajaran. Oke warga, udah bye. Om Jen badeg, bangor, untungna diciptakeun jadi lalaki. Lamun misalkan diciptakeun jadi awewe teu nyaho, kos kumaha meureun Om Jen teh. Mungkin eta nu rek disampaikeun ku Om Jen lewat lagu Lalaki Langit, Lalanang Bejat, naon eta judulna. Tapi memang liriknya terlalu over Om Jen, menggambarkan seorang perempuan seperti itu yang keguguran 7 kali, terus menyinggung hal-hal sensitif ya, dan terkesan merendahkan perempuan. Walaupun ya lirik lagunya menggambarkan Om Jen kalau misalkan jadi perempuan, itu kan baru berandai-andai, baru membayangkan. Sabadeg-badegna aing, untungna aing lalaki. Lamun misalkan jadi awewe mah teu nyaho nya. Seberapa nakal gitu diriku kan gitu meureunnan ya maksud Om Jen teh. Banyak juga yang ngomong itu kan lagu sudah lama ya, kalau nggak salah tahun 2020 diciptakannya. Itu berawal dari sebuah puisi. Tapi kan sosial media, selagi lagu tersebut masih ada gitu di sosial media, viral nate ayeuna meureunnan. Mungkin keur kaparengan we ayeuna teh laguna viral, Om Jen
ya saat ini sedang menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Aya oge gitu nu ngabela. Eta lamun misalkan lain pejabat mah gitunya moal sarame kos kieu resiko. Bukan hanya dialami oleh seorang pejabat yang membuat lirik lagu seperti itu. Mungkin influencer, artis papan atas juga kalau misalkan membuat lagu seperti itu terus viral, kontroversi, ya pasti mengalami apa yang dialami oleh Om Jen. Yang terpenting hari ini, Om Jen sudah minta maaf dan berjanji akan menghapus lagu tersebut di semua platform media sosial milik pribadinya. Mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi Om Jen ke depannya. Ya, jadikan kritikan dari masyarakat sebuah tanda kasih sayang kepada Om Jen. Tidak ada larangan pejabat untuk menciptakan lagu, menyanyikan lagu. Banyak juga kok yang melakukannya. Tapi lain kali gitu. Buat lagu, liriknya yang tidak kontroversi, yang tidak menjadi perdebatan ya di ruang publik. Nah, intinya mah anu merenah we. Om Jen Bupati Purwakarta disomasi ku lembaga JBH saentos anjeunna nyiptakeun lagu dirilis anu judulna teh nyaeta Dupi Telepat Lalaki Langit Lalanang Bejat. Tah, cobi di-share di pilarian, bahkan ada kekhawatiran di masyarakat sanaos anjeunna tos nyuhunkeun dihapunten, bahkan didesak ku pihak-pihak tertentu, pihak terkait supaya eta ditarik tina penyebaran pengedaran eta lagu. Karena naon? Dikhawatirkeun bahkan abdi ningali dina sababaraha komentar, dina sababaraha postingan-postingan atos aya nu apaleun murang kalih alit sakola. Kumaha coba Akang Teteh anu ngagaduhan murang kalih tangtosna urang oge sadayana kumaha perihal lagu eta tos ngadangu mangga cobi di pilarian. Tong hilap cobanya dina komenna sok kumaha, tong hilap oge di follow, ieu tah tanda plusna ditekan, di follow, komen, share, like oge di posting ulang. Hatur nuhun, sehat-sehat sadayana. Cag sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengenai apa yang berkembang hari ini, yaitu tentang beredarnya Lalaki Langit Lalanang Bejat. Gini aja, biar lebih sederhana menjawabnya. Apakah lagu tersebut dibuat? Yang ada kaitannya, yang sering saya sampaikan, Bapak adalah seorang pengembara perempuan. Jadi diri Bapak ini waktu mudanya nakal. Sebelum jadi bupati itu nakal, bahkan nakalnya banget. Oh, banget. Sehingga mempersepsikan dirinya kalau jadi wanita mungkin Bapak akan jadi wanita nakal. Ya kan kalau laki-laki kan hamil. Perempuan konsekuensinya kalau saya nakal, maka akan bersiko dulu. Oh, bukan kalau saya nakal, Bapak kan nakal. Iya, nakal. Apabila Bapak jadi perempuan, maka Bapak menanggung banyak resiko. Yang akibatnya dari tidur itu adalah guguran, hamil. Hamil dulu, Pak. Ya, hamil. Dan digugurkan pastilah kan. Oh. Jadi tujuannya untuk diri sendiri. Mohon maaf ya, kalau bisa jadi perempuan ya masih jelek. Kan begini adanya kalau jujur. Karena Bapak jelek, kalau jadi perempuan Bapak tidak punya tampang cantik, maka Bapak makanya saya harus bersolek gitu loh. Artinya kalau jadi laki-laki nakal saya bayar aja, saya kerjain gitu loh. Apalagi perempuan kan dibayar. Pasti saya lebih nakal lagi karena dapat duit. Problemnya karena Bapak bupati. Iya. Kemudian selanjutnya apa yang ingin disampaikan? Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagunya sudah dihapus belum? Sudah semua di-take. Tetapi karena itu pengalaman pribadi, sifatnya menjadi pribadi, seharusnya menjadi konsumsi pribadi. Nah, berikutnya adalah kalau saya bolehlah memberikan sanksi sosial, Bapak hari ini cari perempuan yang memiliki anak di bawah umur, dicegah pergi ke luar negeri, kemudian dibangunkan rumahnya dan dicarikan pekerjaan agar dia tidak pergi ke luar negeri. Biasanya adalah perempuannya yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal, yang ditinggalkan oleh suaminya karena punya istri lagi, yang ditinggalkan oleh suaminya karena alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sanksi ya? Sanggup nggak kalau sanksi? Sanggup. Sudah, nanti yang dimonitoring oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak. Itu nanti tunjukin ini yang diberi sanksi pada gubernur, namanya ini, anaknya ini, suaminya ini. Dari sisi aspek perjalanan hidup, siapa tahu itu adalah bagian dari menembus dosa masa lalu yang banyak menyakiti perempuan. Terima kasih. Om Jen, ari maneh nanaonan nyiin lagu teh?
Tah dengekeunnya. Om Jin. Nasihat si Teteh. Tah. Nya. Disampeurkeun ku urang mah lanceukna oge langsung ya Kang ya. Mohon. Nya urang teh ka Atur Om Jin teh. nuhun nasehatna nya, atur Om Jin nuhun teh. dijiwir si Om Jin tinggal. Aing disampeurkeun si Om Jin. Atur nuhun teh nasehatna nya, atur nuhun, atur nuhun. Assalamualaikum. Saya sangat menyayangkan kepada Bupati Purwakarta Bapak Saipul Bahari bin Zain atau yang kerap kali disapa Om Zain menciptakan lagu Sunda yang sangat misoginis berjudul Lalaki Langit Lalanang Bejat. Ini tuh memperlihatkan bagaimana seorang kepala daerah menjadi pelaku untuk melanggengkan kekerasan verbal, mengobjektifikasi, menormalisasi, dan memberikan stigma negatif terhadap perempuan. Dan hal seperti ini tuh dianggap sebagai hiburan untuk merendahkan perempuan. Saya coba bacakan lirik lagunya, teman-teman semua. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya menjadi laki-laki. Andai saja saya jadi perempuan, SMP kelas 3 sudah keguguran 7 kali. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki, tidak usah membeli berak yang busanya lebih besar daripada payudara. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki, tidak usah keluyuran mencari apotek karena telat bulan. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki, tidak usah melukis alis dan bulu mata yang sekali berkedip susah melek. Orang seperti ini tuh sangat tidak layak menjadi kepala daerah. Bagaimana bisa partai politik mencalonkan kandidat kepala daerah yang seperti ini, yang tidak punya kepekaan gender dan merusak moralitas dan juga adab, dan itu terjadi juga adanya kemunduran nilai budaya yang seharusnya seni budaya Sunda itu mengedepankan etika dan estetika. Ini bukan hanya pada problem lirik lagu ya, tapi bagaimana moralitas tanggung jawab seorang kepala daerah yang seharusnya bisa merawat budaya inklusivitas, mengedepankan kepentingan perempuan, dan memastikan bahwa ruang aman bagi perempuan di ruang publik. Tetapi justru yang terjadi, ini malah melanggengkan budaya patriarki itu terjadi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Purwakarta kesayangan Om Zain dan netizen dimanapun berada di seluruh Indonesia. Terkait dengan lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang syair dan liriknya Om Zain ciptakan, yang kebetulan itu di tahun 2020 yang kini viral dan kontroversi serta menuai kritik dari berbagai pihak. Sesungguhnya itu lagu menceritakan diri Om Zain sendiri. Namun demikian, jika lirik dan syairnya itu dianggap mendiskreditkan dan merendahkan pihak lain, Om Zain memohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Zain tidak bermaksud untuk itu. Dan adapun ada permintaan untuk men-take down lagu itu di medsos Om Zain akan men-take down seluruh lagu itu yang ada di medsos Om Zain. Sekali lagi Om Zain mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya, dan Om Zain yakin kritikan itu adalah sebagai bentuk kasih sayang, bentuk perhatian masyarakat atau tokoh atau siapapun terhadap Om Zain. Sekali lagi terima kasih yang sudah mengingatkan. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang lucu dari lagu Bupati Purwakarta berjudul Lalaki Langit Lalanang Bejat. Lagu itu mungkin cuma lucu di kepala Bupati Purwakarta dan kroni-kroninya. Saya bingung sebenarnya mau mulai dari mana. Tapi saya akan bilang Saipul Bahari bin Zain. Karena dia bukan om saya, jadi saya manggil Zain aja. Kalau kita melihat lirik lagunya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Zain adalah seorang misoginis. Lirik lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat jelas merendahkan perempuan, seolah Zain yang terlahir sebagai laki-laki punya posisi yang dominan dan diuntungkan. Cara pandang Zain di lagu ini seolah menanamkan kebencian kepada perempuan, sekaligus merasa bersyukur bahwa Zain tidak terlahir sebagai perempuan. Lirik lagu ini mengandung diksi yang seksis, melecehkan, dan vulgar. Setelah lagu itu viral dan dikritik sana-sini, Zain lalu muncul dan bilang kalau lagu itu adalah puisi yang bercerita tentang dirinya. Ya, dirinya yang misoginis. Dia minta maaf kepada pihak yang merasa tidak nyaman dengan lirik lagu itu. Aneh. Zain sekarang disomasi oleh Lembaga Jabar Bantuan Hukum. Kalau Zain nggak menghapus lagunya dari seluruh platform internet dan minta maaf secara terbuka, Jabar Bantuan Hukum bakal melapor ke polisi. Baik teman-teman, pro dan kontra itu soal biasa teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang
lagu yang tercipta dari musikalisasi puisi, yang memang itu terangkat dari puisi gitu ya, yang awalnya itu adalah puisi kemudian dimusikalisasi puisi, itu mungkin bagi sebagian orang sangat kontroversial ataupun sangat sensitif atau sangat menghina gitu. Tapi bagi sebagian orang lain itu biasa, lirik-liriknya biasa dan lagunya bisa dinikmati sambil joget-joget teman-teman. Saya pribadi pun secara jujur biasa gitu ya. Apatah lagi saya rasa Om Jen tidak kemudian berniat atau bertujuan untuk menjatuhkan perempuan dengan lagu itu teman-teman, karena dia sedang mengukur ataupun sedang membicarakan dirinya sendiri gitu loh, jika dia ditakdirkan menjadi seorang perempuan. Artinya tidak ada penghinaan, niat penghinaan di situ, tetapi karena dia adalah tokoh, dia adalah seorang bupati, dia adalah seorang pemimpin, sangat tidak layak kemudian jika dia gitu ya menciptakan lagu dengan lirik ataupun dengan tema yang sangat sensitif seperti itu. Apalagi di daerah dia di Purwakarta banyak kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum-oknum pesantren gitu ya. Jadi andaikan itu diciptakan lagu itu oleh seorang sastrawan gitu ya, oleh seorang penyair, kemudian itu dimusikalisasi gitu ya, dijadikan puisi, dijadikan lagu, mungkin masyarakat tidak akan semarah itu ataupun tidak akan merasa sakit hati lah ya, terutama para perempuan-perempuan. Tetapi karena dia adalah seorang bupati yang juga adalah orang terdekat Kang Deddy Mulyadi, jadi ya punya tanggung jawab secara etik gitu loh, secara moral bagi seorang pemimpin gitu ya. Ya, mungkin itu saja. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.